Sahabat desa, sahabat kreasi, satu hal yang menarik tentang potensial dan sekaligus bisnis yang ada di pedesaan. Ternyata bukan cemen-cemen. Kalau di tempat ibu kota sana baru disebutkan dengan mega korupsi, ya, banyak skandal yang nggak tahu jeluntrungnya. Kemudian juga hari kemarin indeks harga saham turun drastis. Sebenarnya orang di desa nggak urus ya Pak, nggak urus ya. Jadi kita tetap berkreasi dan menghasilkan sebuah produksi. Hanya saja memang ada dampaknya kemarin. Kecil Mas, satu tungku. Beli kayu sendiri, nebang sendiri. Nah, ini luar biasa. Jadi di tempat ini tempat di mana Mas Suroto beserta dengan 7 tenaga kerja dan satu seorang ayah, karena dulu juga ayah ini bisnis yang sama ya Mas. Profesinya sama dan Mas Suroto ini melanjutkan profesi Mbah Yasman kalau di daerah sini dikenal. Itu daya tahan bara apinya lebih lama Mas, daripada yang kayu-kayu biasa. Oke, jadi hasilnya arang itu lebih bagus. Lebih bagus Mas, lebih panasnya bisa 2 kali lipat dari kayu-kayu biasa. Oh, berarti ada 12 ton per bulan. Saya dikasih resep ya Mas, jenengan beli kayu mentah ini kan tentu pakai duit. Gimana Mas? Cash, tunai, atau sudah bermitra? Kebanyakan cash Mas, nggak ada yang mitra. Nah, cash, tanggung jawab sendiri Mas. Jadi memang benar-benar profesional ya, walaupun usahanya ini di desa, profesional. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak mungkin akan gelap kalau orang-orang desanya punya kreatif. Amin, amin. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan tentunya sahabat ubat-ubat. Nah, ini satu tempat yang sangat menarik dan luar biasa sekali. Tepatnya di Dusun Boa, Desa Ndelik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, saya bersama Mas Suroto. Mas Suroto ini, Mas, sudah berapa lama ini sebenarnya Mas usaha ini Mas? Ya kurang lebih 15 tahunan. Berarti di tahun 2010? Iya, sekitarnya 2010. Dulu mengawali ini tuh seperti apa Mas? Berapa tungku? Kecil Mas, satu tungku. Beli kayu sendiri, nebang sendiri. Nah, ini luar biasa. Jadi di tempat ini tempat di mana Mas Suroto beserta dengan 7 tenaga kerja dan satu seorang ayah, karena dulu juga ayah ini bisnis yang sama ya Mas. Profesinya sama dan Mas Suroto ini melanjutkan profesi Mbah Yasman kalau di daerah sini dikenal. Nah, untuk bahan kayunya Mas, ini jenengan dapetnya dari mana, terus pilihannya kayu apa Mas? Kalau belinya dari teman-teman pedagang kayu Mas. Berarti ya wis punya mitra gitu ya Mas ya? Nggih, mohon kata, mitranya sudah banyak. Terus memang spesial kayu kelengkeng atau gimana? Istilahnya kalau kelengkeng itu kan khusus kalau ya? Ada, kalau gitu. Ada. Kalau enggak ada ya alternatif lain ya kayu keras. Kayu keras. Tapi alhamdulillah bisa dapat terus Mas.
Oh, artinya memang spesialis kayu kelengkeng gitu ya? Iya. Oke. Mas, kenapa pilihannya kayu kelengkeng, Mas? Itu daya tahan bara apinya lebih lama, Mas, daripada yang kayu-kayu biasa. Oke, jadi hasilnya arang itu lebih bagus? Lebih bagus, Mas. Lebih panasnya bisa 2 kali lipat dari kayu-kayu biasa. Oh, gitu. Oke. Terus dari sekian tungku, saya lihat ini ada jumlah berapa tungku, Mas? Ada 6, Mas. Ada 6. Ini mau bikin yang kecil. Oke. 6 tungku ini kapasitasnya sama? Tidak, Mas. Ada yang ini ya 2,5 ton, yang ini. Yang itu paling 2 tonan. Oh gitu. Itu 2 ton itu arang, ukuran arang jadi. Iya, arang jadi. Arang jadi bukan sama rijekan, kalau sama rijekan lebih gitu, Mas. Oh, berarti rijekan yang kecil-kecil bersih ya, arang yang layak dijual itu bisa besar. 2 ton sampai 2,5 ton. Iya. Nah, 1 tungku terus butuh berapa banyak kayu mentah ketika ditata itu, Mas? Kurang lebih ya 5 kol, 6 kol. Ini sampai 7 kol kadang. 7 kol, kol El Sape. Oke. Oke. Tergantung besar kecilnya, Mas. Wow. Sahabat desa, sahabat kreasi, mulai merinding nih. Jadi ada 6 tungku dengan kapasitas produksi 2 ton dan 2,5 ton. Berarti kalau saya ambil rata-rata 2 ton kali 6, berarti ada 12 ton per bulan. Nah, gini Mas, untuk stok kayu ini kan kadang susah didapatkan. Jenengan bagaimana mendapatkannya, terus bagaimana nyetoknya, Mas? Ya gimana ya, Mas ya? Istilahnya ya saya itu biasa saja, cuma ya alam rezeki. Gitu. Rezeki. Jadi karena sudah mengalir itu, Mas. Nah, kalau harga sih variasi. Variasi, Mas Roto. Ini gini, banyak orang yang berusaha itu putus tengah jalan. Jenengan sudah 15 tahun. Saya dikasih resep ya, Mas. Jenengan beli kayu mentah ini kan tentu pakai duit. Gimana, Mas? Cash, tunai, atau sudah bermitra? Kebanyakan cash, Mas. Nggak ada yang mitra. Nah, cash, tanggung jawab sendiri, Mas. Jadi memang benar-benar profesional ya, walaupun usahanya ini di desa, profesional. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak mungkin akan gelap kalau orang-orang desanya punya kreatif. Amin, amin. Ini salah satu contoh. Jadi 12 ton per bulan. Nah, kalau 12 lebih malahan ya, pasti lebih lah. Itu saya ambil minimnya. Nah, saya ambil minimnya 12 ton per bulan. Kadang satu bulan 2 kali, Mas. Wow. Lubangnya kan setengah bulan. Oke. Nah, Mas, sekarang gini, untuk penjualannya, Mas, ini sudah ada yang ngambil atau bagaimana, Mas? Alhamdulillah itu lama-lama melebar, Mas. Oh gitu. Daya kebutuhan areng itu melebar. Makin banyak gitu ya. Wonosobo, Temanggung, Bingit. Itu mereka ngambil sini apa kita ngantar, Mas? Ngambil sini, Mas. Oh, mereka ngambil sini. Cuma harganya beda ya, kita diantar sama ngambil. Buat ongkos solar sendiri. Oh gitu. Boleh ndak dikasih tahu harga kalau ngambil dari sini? Boleh ndak? Boleh, Mas. Boleh. Nah, ngambil dari sini harus minimal berapa? Terus di harga berapa? 38, Mas, kalau ngambil banyak loh. 38.000. 3.800. Oh, 3.800 per kilo. Kalau ngambil banyak berarti minimal berapa ton asal? 1,5, Mas. 1,5 ton lebih. Nah, sahabat desa, bila mana Anda ingin menjadi distributor atau reseller untuk penjualan, ngambil di sini dengan harga 3.800 per kilo. Nah, siapa tahu dengan tayangan ini nanti banyak mereka yang ingin menjadi distributor atau reseller untuk menjual produk. Di sini siap, Mas, melebarkan tempat produksi dan menambah kapasitas produksi. Insya Allah. Oke. Keren. Jadi sahabat desa, masih ada lahan sedikit yang kosong. Sahabat desa, sahabat kreasi, satu hal yang menarik tentang potensial dan sekaligus bisnis yang ada di pedesaan. Ternyata bukan cemen-cemen. Kalau di tempat ibu kota sana baru disibukkan dengan mega korupsi, ya, banyak skandal yang nggak tahu jeluntrungnya. Kemudian juga hari kemarin
indeks harga saham turun drastis, sebenarnya orang di desa nggak urus ya Pak? Ya. Nggak urus ya. Jadi kita tetap berkreasi dan menghasilkan sebuah produksi. Hanya saja memang ada dampaknya kemarin. Apa Mas dari oli palsu? Oli samping. Oli samping kan buat ngeraji senso itu. Pakai oli samping itu kan palsu. Akhirnya yang kena ring shaker sampai ganti 2 kali sampai bureng. Loh itu jenengan tahu oli ini? Enggak, untuk Pertamina kan oli samping ya. Nah, campuran Pertamina. Ya, orang Mesrania itu namanya. Orang saya kecil kembalikan ke tukunya. Yang dikembalikan apanya? Olinya kan masih separuh. Oh, terus toko juga menerima komplain itu? Iya, diterima. Tapi saya serahkan Pak Usup itu. Kan saya belinya di situ. Oh, gitu. Oke. Mas, apa sih yang mau disampaikan Mas? Ini jenengan tenaga kerjanya juga lumayan banyak. Setiap hari kerja kecuali hari Minggu ya, hari libur ya? Iya. Kalau hari libur sendiri kerjanya. Kemudian produksinya juga berjalan lancar. Apa harapan kedepannya Mas? Ben luwih gede meneh gitu. Oh. Ya, harapan saya sih bisa mempekerjakan yang lebih Mas. Oke. Banyak istilahnya membuka lapangan kerja lah bagi yang membutuhkan istilahnya. Dulu saya cuma 1-2 orang. Sekarang memang tidak mampu tenaganya ya tambah ya. Tambah tenaga. Boleh dikasih tahu enggak? Gajinya per bulan atau per hari? 85 sama 80 per hari. Per hari. Berarti itu dikasihkan mingguan atau bulan? Secepatnya saya dapat uang, misalkan 3 hari 4 hari saya kasih. Itu aja, nggak nunggu berlama-lama? Tidak ada Mas, tidak ada tergaji tapi keren. Kalau kelamaan kasihan Mas. Oke. Mudah-mudahan menjadi satu keberkahan. Pokoknya yang sabar telaten itu. Banyak godaan loh. Mudah-mudahan menjadi keberkahan. Amin. Produksinya terus berjalan dan selalu diberikan kesehatan untuk proses berjalannya produksi arang. Amin. Pak Suroto. Iki ono brandingnya nggak Mas? Arang apa gitu? Niki. Nggih. Namanya jenenge napa? Nggih, jenenge napa? Lah Suroto Areng ngoten nggen Facebook. Oke. Lah gen ini tugasmu dikasih branding ya. Jadi masih Suroto Areng. Jadi kalau dibawa delik tungtang atau tukang-tukang areng termasuk kayu kelengkeng ini sangat paham. Paling enak jane areng tungku Mas. Areng tungku. Tapi kan butuh biaya yang besar. Satu tungkunya 20 juta. Areng tungku maksudnya di pembakarannya ditunggu Mas. Di ruangan. Tapi kalau itu di beton ya Mas ya. Tapi kalau harganya penjualannya di lokal sini tidak masuk. Oke. Ya ini cenderung yang begini aja. Oh, yang manual. Yang lokalan manual ya. Butuh modal besar Mas. Itu masih bisa 4 lubang lagi masih bisa. Kalau gini katanya malah mudah ya. Watu golek. Ini nggak pakai semen. Istilahnya kalau kerjaannya cepat yang tunggu Mas. Oh gitu ya. Tapi ya prosesnya sama saja. Dihitung-hitung sama pembuatannya nanti sama saja. Masa penjualannya di sini kan kalau sama areng, harganya tidak nyampe areng. Oh iya Mas, mau tanya kalau yang pecah-pecah itu masih ada ya beli juga? Ada Mas, yang 1000 sama 2,5 buat sate. Oh gitu. Yang 1000-an biasanya campuran briket, tapi ada yang buat campuran sego goreng, masak sego goreng. Itu orang-orang dari Kudus. Berarti hasil yang jadi ini selalu kurang-kurang Mas? Alhamdulillah, kalau nggak kurang ya mungkin situ sudah numpuk banyak. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, mudah-mudahan tayangan ini menjadi sebuah literasi edukasi untuk kita semua. Terima kasih, matur suwun.